Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor, Kamis 25 April 2024 dimulai. Upacara memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024, Kamis 25 April 2024. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Terus pada sang berputih. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Balik kanan. Kanan. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa dan setanah air, yang terhormat para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 pada tanggal 25 April 2014 yang mengusung tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat. Tema Hari Otonomi Daerah ke-28 ini dipilih untuk memperkokoh komitmen
tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Saudara-saudara yang berbahagia, perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dan dalam sistem tata negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Berangkat dari prinsip dasar inilah otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan atau sustainable. Pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, provinsi, dan atau kabupaten kota. Menurut pemerintah daerah mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahnya lebih partisipatif, transparan, dan akuntabilitas serta responsif. Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi merupakan instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani dan civil society. Proses demokrasi di tingkat lokal merupakan penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan dilaksanakan nanti di bulan November 2024. Penyusunan Perda mengenai APBD sampai tahun 2024. Penyusunan Perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat aktif pada yang akan menumbuhkan komitmen kepercayaan atau trust, toleransi, kerjasama, solidaritas, dan rasa memiliki yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah, sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi. Selain mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan desentralisasi juga diharapkan memperbaiki tata hubungan pusat sehingga menjadi lebih profesional, harmonis, dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui seperti industri pengolahan pertambangan menjadi produk dan jasa yang dapat diperbarui dengan tetap memperhatikan potensi daerah seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata. Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbaru seperti energi matahari atau solar panel, penggunaan mobil listrik,
yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil. Pengolahan limbah dan ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan, dan manajemen limbah bangunan. Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitas produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komunitas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Saudara-saudara sekalian, di samping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya angka indeks pembangunan manusia atau IPM, bertambahnya pendapatan asli daerah, dan kemampuan fiskal daerah. Kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang lebih baik. Kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Para hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal pokok yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, saya ucapkan selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberi petunjuk, pembimbing, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Jakarta, 26 April 2024. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Laksanakan, ulang selesai. Kembalikan. Pada bina upacara. Order! Out! Order! Out! Pejabat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih, Aisyah boleh menyesuaikan. Sekarang foto. Baik, peserta upacara.